Oke, setelah membuat tahap prapenulisan dalam sebuah artikel ilmiah, kali ini kita masih di materi yang sama, yaitu tentang representasi bahasa Indonesia pada penyusunan artikel ilmiah. Nah, di tahap selanjutnya ini, setelah kita membuat begitu ya, desain atau rancangan di tahap prapenulisan, kita akan masuk dalam tahap penyusunan. Nah, ada apa saja dalam tahap penyusunan ini? Kita akan membahas satu persatu mulai. Nah, yang akan kita bahas di sini, kita akan menganalisis satu demi satu ya tahap-tahap dalam penyusunan artikel ilmiah itu. Yang pertama, kita konsentrasi pada bab satunya dulu di pendahuluan, di subbab yaitu latar belakang penelitian. Nah, kita konsentrasi di sini dulu. Nah, representasi bahasa Indonesia dalam latar belakang penelitian itu yang bagaimana sih? Nah, jadi di latar belakang penelitian ini Anda disarankan untuk menyesuaikan ya konsep penulisan latar masalah gitu ya dengan prapenulisan. Jadi di awal di desain rancangan prapenulisan jenengan sudah tahu nih topiknya apa, masalahnya apa. Nah, di situ tinggal dikembangkan dalam latar belakang. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Nah, dengan teknik dari umum ke khusus. Nah, jadi kita harus menuliskan dulu apa sih hal-hal yang umum, kemudian kita mengkerucutkan pada topik-topik yang lebih khusus begitu. Oke, untuk implementasinya kita ambil satu judul ya. Judulnya yaitu analisis penerapan media pembelajaran berbasis digital pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kita ambil judul di sini. Nah, kita harus garis bawahi dulu ya. Mana sih yang bagian umum, mana yang bagian khusus. Jadi nanti ketika menulis latar belakang, Anda semua harus bisa menuliskan gitu ya, mengkelompokkan dulu. Oh, ini bagian yang untuk dari umum dan ke khusus. Nah, kalau ditinjau dari judul ini, maka untuk pembahasan secara umumnya itu terkait dengan media pembelajaran, dan ini sudah mewakili juga dari masalah penelitian yang akan diteliti. Jadi media pembelajaran menjadi pokok utama di sini ya. Jadi primadonanya dulu. Jadi bagian umum dari media pembelajaran itu apa? Jangan bisa analisis terlebih dahulu, baru ke masalah intinya seperti apa. Oke, di sini kita akan menulis bagaimana sih cara menulis latar belakang yang betul itu seperti apa. Nah, di sini sudah saya contohkan sedikit ya. Untuk menulis konsep dari umumnya dulu, jenengan bisa membaca banyak referensi terkait media pembelajaran, seperti apa media-media pembelajaran itu dalam penelitian-penelitian yang relevan. Jenengan bisa amati, membaca, kemudian review sendiri dari apa yang sudah Anda baca, kemudian Anda bisa menyimpulkan sendiri dengan bahasa Anda sendiri, boleh silakan. Jadi untuk konsep umum ini tidak hanya meng-copy paste begitu ya dari penelitian-penelitian terdahulu, tidak, tapi Anda bisa berpendapat sendiri dari kacamata Anda bagaimana sih konsep media pembelajaran secara umum. Nah, ini saya contohkan sedikit cara penulisannya biar nggak bingung gitu ya kalau disuruh menulis latar belakang itu seperti apa gitu. Silakan diamati. Oke, di sini kita akan menulis bagaimana sih cara menulis latar belakang yang betul itu seperti apa. Nah, di sini sudah saya contohkan sedikit ya. Untuk menulis konsep dari umumnya dulu, jenengan bisa membaca banyak referensi terkait media pembelajaran, seperti apa media-media pembelajaran itu dalam penelitian-penelitian yang relevan. Jenengan bisa amati, membaca, kemudian review sendiri dari apa yang sudah Anda baca, kemudian Anda bisa menyimpulkan sendiri dengan bahasa Anda sendiri, boleh silakan. Jadi untuk konsep umum ini tidak hanya meng-copy paste begitu ya dari penelitian-penelitian terdahulu, tidak, tapi Anda bisa berpendapat sendiri dari kacamata Anda bagaimana sih konsep media pembelajaran secara umum. Nah, ini saya contohkan sedikit cara penulisannya biar nggak bingung gitu ya kalau disuruh menulis latar belakang itu seperti apa gitu. Silakan diamati. Oke, di sini kita akan menulis bagaimana sih cara menulis latar belakang yang betul itu seperti apa. Nah, di sini sudah saya contohkan sedikit ya.
untuk menulis konsep dari umumnya dulu, jenengan bisa membaca banyak referensi terkait media pembelajaran, seperti apa media-media pembelajaran itu dalam penelitian-penelitian yang relevan. Jenengan bisa amati, membaca, kemudian review sendiri dari apa yang sudah Anda baca, kemudian Anda bisa menyimpulkan sendiri dengan bahasa Anda sendiri. Boleh, silakan. Jadi untuk konsep umum ini tidak hanya meng-copy paste begitu ya dari penelitian-penelitian terdahulu, tidak, tapi Anda bisa berpendapat sendiri dari kacamata Anda bagaimana sih konsep media pembelajaran secara umum. Nah, ini saya contohkan sedikit cara penulisannya biar nggak bingung gitu ya kalau disuruh menulis latar belakang itu seperti apa gitu. Silakan diamati. Oke, di sini kita akan menulis bagaimana sih cara menulis latar belakang yang betul itu seperti apa. Nah, di sini sudah saya contohkan sedikit ya. Untuk menulis konsep dari umumnya dulu, jenengan bisa membaca banyak referensi terkait media pembelajaran, seperti apa media-media pembelajaran itu dalam penelitian-penelitian yang relevan. Jenengan bisa amati, membaca, kemudian review sendiri dari apa yang sudah Anda baca, kemudian Anda bisa menyimpulkan sendiri dengan. Nah, oke, setelah tahu ya di latar belakang itu di awal kita harus menulis apa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih caranya mencari sebuah referensi yang berhubungan dengan masalah yang kita teliti, tapi referensinya yang kredibel, yang tidak diragukan gitu ya, dan tentunya yang relevan dengan penelitian Anda. Nah, begini caranya ya. Nah, di sini Anda bisa masuk ke laman situs Sinta ya, atau yang menampung dari berbagai macam jurnal begitu ya, baik nasional dan sudah terindeks internasional juga. Nah, di sini Anda bisa mencari gitu ya dari menu search gitu ya, search jurnal. Mungkin bisa dimasukkan keywordnya yang disesuaikan dengan penelitian Anda. Nah, sudah ketemu dan pilih salah satu jurnal yang sekiranya nama jurnalnya itu relevan dengan penelitian Anda, tinggal diklik aja begitu. Nah, selanjutnya Anda bisa masuk ke websitenya ya, website jurnal tersebut, kemudian coba amati submenu bagian-bagian dari OJS jurnal tersebut, karena masing-masing OJS itu memiliki submenu yang berbeda. Nah, kita lihat di bagian-bagian yang bisa kita cari begitu ya, kira-kira artikel mana sih yang cocok dengan penelitian kita, yang relevan gitu ya. Nah, jenengan bisa cari di situ, masukkan keywordnya juga yang sesuai dengan topik Anda. Misalkan di sini kita pakai media of education gitu ya. Nah, itu nanti akan ketemu berapa banyak jumlah artikelnya, dan pilih salah satu yang menarik atau sesuai begitu ya dengan penelitian Anda. Nah, di sini Anda bisa masuk ke laman situs Sinta ya, atau yang menampung dari berbagai macam jurnal begitu ya, baik nasional dan sudah terindeks internasional juga. Nah, di sini Anda bisa mencari gitu ya dari menu search gitu ya, search jurnal. Mungkin bisa dimasukkan keywordnya yang disesuaikan dengan penelitian Anda. Nah, sudah ketemu dan pilih salah satu jurnal yang sekiranya nama jurnalnya itu relevan dengan penelitian Anda, tinggal diklik aja begitu. Nah, jadi referensi yang sudah Anda cari tadi bisa dijadikan gambaran umum dulu dalam sebuah penelitian, nggak perlu banyak-banyak. Beberapa paragraf, misal 3-4 paragraf sudah cukup mewakili itu, asalkan sudah runtut, tidak berbelit-belit ya, sesuai dengan masalah yang akan dibahas begitu ya. Lalu langkah selanjutnya adalah menjelaskan. Nah, menjelaskan kembali masalah penelitian yang Anda soroti begitu ya. Masalah penelitian apa sih yang Anda soroti? Misalkan dalam penelitian yang dicontohkan ini terkait media pembelajaran yang sifatnya ternyata masih konvensional, kemudian masalah-masalah penelitian yang dari penelitian-penelitian terdahulu boleh disampaikan dalam
paragraf berikutnya ini dalam latar belakang. Jadi Anda bisa mengamati, oh masalah penelitian yang dilakukan peneliti A itu seperti ini, yang dilakukan peneliti B itu seperti itu, nah kemudian yang C, D, E, dan seterusnya. Nah, itu ada banyak sekali. Jangan menuliskan hanya 1, 2, 3 masalah penelitian saja. Kita pakai minimal ya. Jadi kalau saya sendiri bisa minimal ini ya, 5 sampai 10. Nah, 10 penelitian yang relevan, kemudian kita cari gap research-nya ya, apa seperti apa. Oh, jadi yang penelitian ini yang belum diteliti untuk media pembelajaran yang berbasis digital seperti ini, seperti itu. Nah, kita harus tahu di situ celahnya penelitian kita yang menarik itu dari sudut apa. Mungkin dari permasalahannya juga, implementasi media pembelajarannya yang kurang, atau dari SDM-nya, kemudian dari kondisi peserta didiknya, ada banyak seperti itu. Jadi referensi yang sudah Anda cari tadi bisa dijadikan gambaran umum dulu dalam sebuah penelitian, nggak perlu banyak-banyak. Beberapa paragraf, misal 3-4 paragraf sudah cukup mewakili itu, asalkan sudah runtut, tidak berbelit-belit ya, sesuai dengan masalah yang akan dibahas begitu ya. Lalu langkah selanjutnya adalah menjelaskan. Nah, menjelaskan kembali masalah penelitian yang Anda soroti begitu ya. Masalah penelitian apa sih yang Anda soroti? Misalkan dalam penelitian yang dicontohkan ini terkait media pembelajaran yang sifatnya ternyata masih konvensional, kemudian masalah-masalah penelitian yang dari penelitian-penelitian terdahulu boleh disampaikan dalam paragraf berikutnya ini dalam latar belakang. Jadi Anda bisa mengamati, oh masalah penelitian yang dilakukan peneliti A itu seperti ini, yang dilakukan peneliti B itu seperti itu, nah kemudian yang C, D, E, dan seterusnya. Nah, itu ada banyak sekali. Jangan menuliskan hanya 1, 2, 3 masalah penelitian saja. Kita pakai minimal ya. Jadi kalau saya sendiri bisa minimal. Oke, setelah menjelaskan masalah penelitiannya, lanjut pada paragraf berikutnya. Anda bisa menjelaskan hasil observasi. Jadi di latar belakang itu sedikit dimunculkan ya fenomena data yang akan dianalisis. Nah, misalkan di sini saya memberikan contoh berdasarkan observasi pendahuluan. Nah, fenomena data yang ditemukan itu dari hasil wawancara begitu ya, dengan salah seorang guru. Di sini dicontohkan SD Muhammadiyah 1 Surakarta misalnya. Penggunaan media pembelajarannya itu masih konvensional, hanya menggunakan textbook saja dan LKS, lembar kerja siswa. Nah, akhirnya yang diperoleh siswa itu cenderung bosan gitu ya. Akhirnya situasi kelas ketika pembelajaran PAI begitu ya, itu tidak kondusif. Ada yang siswanya sering bicara sendiri sama temannya, rame sendiri gitu ya. Jadi tidak ada hal-hal yang menarik gitu. Ada yang cuman bengong dengerin gurunya menjelaskan materi. Nah, di sini akan kita analisis lah bagaimana nih kalau kita ubah media pembelajarannya berbasis digital gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi interaksi? Jadi yang dianalisis adalah interaksi dari siswanya itu seperti apa begitu. Nah, jadi Anda bisa menuliskan hasil observasi amatan, mungkin bisa dari omongan, bisa juga dari hasil penilaian, hasil evaluasi belajar siswa juga bisa dijadikan seperti itu. Oke, itu tadi beberapa cara begitu ya menulis latar belakang penelitian dari umum ke khusus. Nah, ini sudah merepresentasikan konsep penulisan artikel dari bahasa Indonesia itu yang seperti apa. Jadi dari umum menjelaskan konsep media pembelajaran secara umum, atau menjelaskan konsep masalah penelitian yang Anda kuasai, yang akan Anda teliti, atau topik yang sudah Anda tentukan. Kemudian menjelaskan masalah penelitiannya. Yang terakhir ke khususnya ya, itu menjelaskan hasil observasi ya pendahulu seperti apa begitu. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan dulu. Kita akan belajar menulis latar belakangnya dulu. Nah, jadi Anda bisa mencoba ya untuk menulis latar belakang terlebih dahulu, baru kita masuk ke tahap penulisan berikutnya gitu. Terima kasih.